Mosok DNA mau difalsifikasi catatan sejarah yang simpang siur? Jadi saat saya membuka-buka WhatsApp, ada image tangkapan layar yang dulu pernah dikirimkan ke saya. Isinya itu tentang status seperti tadi, meledek-meledek saya. Setelah saya lihat ternyata status ini sudah cukup lama, tapi saya tertarik untuk mengangkatnya kembali dan mengulasnya, karena sampai sekarang itu masih ada yang punya pemikiran yang sama. Penulis status ini yakin seakan DNA itu adalah kebenaran mutlak dan tidak bisa dibantah oleh sejarah yang ruwet. Menurutnya, catatan sejarah dan catatan nasab itu kan bisa dipalsukan, sementara YDNA tidak. Bagaimana mungkin hal yang sudah pasti seperti YDNA itu mau difalsifikasi lewat catatan yang ruwet seperti ini? Status ini ditutup dengan sindiran yang cukup kocak, jadi saya itu seolah-olah seperti anak SD yang bilang paus dan lumba-lumba itu jenis ikan, hanya karena keduanya itu hidup sama-sama di air. Sekilas status ini kocak dan lucu, tapi di baliknya itu ada 3 macam klaim yang cukup serius. Pertama, YDNA tidak butuh sejarah atau nasab. Kedua, catatan historis itu simpang siur dan tidak bisa mematahkan hasil YDNA. Terakhir, meragukan haplogrup J1 itu otomatis membela haplogrup G supaya diakui sebagai jalur Hashimi. Jika 3 klaim ini benar, maka DNA memang layak dipuja sebagai catatan Tuhan. Tapi bagaimana jika saya katakan ternyata klaim-klaim itu lebih rapuh dari yang kalian bayangkan? Sebelum itu, coba kalian lihat kedua orang ini saling berdialog. Jadi ada pembuat status yang menepis anggapan falsifikasi lewat catatan sejarah. Kemudian dikomentari orang tadi bahwa falsifikasi yang benar untuk YDNA adalah perhitungan matematis, bukan catatan nasab atau catatan sejarah yang dites karbon saja tidak mau. Falsifikasi itu, kawan-kawan, artinya membuktikan bahwa sebuah klaim itu salah dengan menghadirkan bukti yang nyata dan bukti itu bertentangan dengannya. Misalnya seperti ini, ada ramalan cuaca yang bilang besok itu akan cerah, tapi faktanya hujan deras turun seharian. Jadi ramalan itu kan otomatis gugur. Hal yang sama berlaku dengan debat nasab. Kalau hasil YDNA itu menunjukkan satu garis ayah, tapi catatan sejarah jelas menuliskan adanya adopsi atau peristiwa non-paternity event, maka klaim murni satu garis darah itu bisa difalsifikasi. Jadi baik cuaca maupun nasab, seperti yang saya jelaskan tadi itu, falsifikasi selalu bekerja dengan prinsip sederhana. Bukti nyata mengalahkan klaim indah di atas status media sosial. Pertanyaannya, apakah memfalsifikasi YDNA dengan catatan nasab dan sejarah itu keliru seperti pemilik status tadi? Saya Romal Abbas, follow dan subscribe Pemenjang Kantor. Ini bukan info cuaca, video ini tentang benarkah YDNA seakurat itu tanpa sejarah dan nasab? Klaim yang seolah-olah berkata YDNA berdiri sendiri, tak butuh sejarah maupun catatan nasab, seakan terdengar gagah, seolah-olah satu hasil laboratorium itu cukup jadi palu hakim untuk nasab, gelar, dan identitas sebuah kabilah. Sayangnya, itu bukan cara kerja genealogis modern yang benar. Di dalam dunia genealogi modern, mereka itu punya Genealogical Proof Standard atau GPS. Dewan Sertifikasi Genealog bahkan menerbitkan standar khusus penggunaan DNA. Bukti DNA itu harus diintegrasikan dengan riset dokumenter yang exhaustive atau menyeluruh. Artinya, hasil YDNA tanpa paper trail alias catatan nasab itu tidak memenuhi standar pembuktian dalam genealogi. Di proyek-proyek YDNA seperti di Family Tree DNA, kecocokan yang benar-benar cocok itu harus ditopang 2 pilar, paper trail atau silsilah tertulis plus hasil laboratorium. Bahkan panduan resminya itu memberikan contoh. Jika ada dokumen menunjukkan leluhur 1835 plus YDNA mengkonfirmasinya, jadi gabungan itulah yang menjadi bukti. Bukannya YDNA bekerja sendirian. Lembaga riset genomik seperti Hudson Alpha menjelaskan Anda itu harus menggabungkan data genetik dengan catatan genealogi tradisional untuk mendapatkan gambaran yang paling akurat. Ini bukan opsional, kawan-kawan. Ini praktek yang seharusnya ditempuh oleh semua orang. Lebih mudahnya begini, YDNA itu bisa memperkirakan seberapa dekat garis ayah Anda beririsan dengan orang lain, atau disebut dengan time to most recent common ancestor. Tapi data itu tidak pernah menyebut Anda itu cucu fulan dari fulan. Bahkan para pendidik genealogi DNA modern itu kan menegaskan, DNA tidak pernah sendirian memberi nama leluhur. Tanpa data keluarga dan tanpa ada catatan, Anda hanya mendapatkan kode cabang, bukan identitas historis dan identitas nasab. ISOGG, ya semacam organisasi rujukan komunitas genealogi dunia, sudah sejak lama mendefinisikan genetik genealogi itu sebagai pemakaian tes DNA bersama metode genealogi tradisional. Kata kuncinya
itu bersama, bukan menggantikan atau YDNA bekerja sendirian. Jadi kalau serius memakai YDNA untuk klaim nasab atau kabilah, termasuk kasus sensitif seperti garis Quraisy, Hashimi, atau Ba'alawi ke atas apakah benar keturunan Nabi, metode warasnya itu begini. Pertama, rujukan sah. Jadi pilih beberapa lelaki dari garis patrilineal yang terdokumentasi kuat sebagai garis referensi. Kedua, uji yang tepat dengan akurasi yang tinggi, yaitu memakai SNP mendalam seperti Big-Y atau whole genome yang cukup mahal, jadi bukan sekadar STO rendah. Ketiga, chain of custody, yaitu pengawasannya itu harus ketat. Jelas siapa yang dites, dari mana dia berasal, dan bagaimana sampel ini dikumpulkan. Keempat, triangulasi. Cocokkan hasil YDNA dengan dokumen nasab seperti arsip, daftar keturunan, catatan lembaga nasab, dan catatan apapun. Kelima, evaluasi NPE atau non-paternity event. Selalu anggap mungkin ada non-paternity event dan buktinya itu tidak boleh dugaan, namun berbasis bukti kuat dan data keras, nggak boleh berasumsi kosong. Terakhir, ikuti GPS atau BCG, yaitu memenuhi standar pembuktian genealogi melalui DNA plus bukti tertulis, entah itu perlu diuji karbon ataupun tidak. Walhasil, dengan cara itu semua, tanpa ada sampel langsung dari leluhur bersama, itu pun hasilnya masih probabilitas, tidak sampai ke definitif. Intinya, YDNA itu kuat sebagai bukti biologis jalur ayah. Akan tetapi tanpa sejarah dan nasab, ia cuma angka di laboratorium yang belum bisa bercerita apa-apa. Oke, kita ulang terlebih dahulu. Pembuat status itu kan mengklaim bahwa hasil YDNA tidak bisa difalsifikasi oleh catatan historis atau catatan nasab. Pesan kuatnya kan begini, sejarah dan catatan nasab itu bisa dipalsukan, bisa simpang siur, intinya masih ruwet lah. Sementara hasil DNA itu tidak demikian. Saya akan mulai dari definisi singkat yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Hasil YDNA itu deretan mutasi gen di kromosom Y, semisal SNP M267 atau yang sedang kita bahas yaitu jalur Ibrahimi yaitu L859. Itu data keras di laboratorium. Sementara interpretasi hasil YDNA itu kan melibatkan penjelasan siapa leluhur mereka, apa nama kabilah mereka, siapa insider dan siapa outsider, bagaimana cara mengeliminasi kabilah tertentu, apakah mereka benar-benar Said atau bukan, Hashimiyun ataukah bukan. Nah, disitulah butuh narasi historis yang dokumen nasab. Untuk memudahkannya lagi, data mentah itu memang sulit dipalsukan, tapi makna di balik data itu bisa salah total kalau tidak dibantu dokumen sejarah atau dokumen nasab. Misalnya ada orang mengklaim Fulan bin Fulan dan dia mengaku sebagai seorang Bani Hashim, lalu dia dipakai sebagai sampel rujukan. Kalau tanpa diverifikasi alias difalsifikasi dengan catatan nasab dan catatan sejarah sekaligus tentang siapa Fulan tadi, maka seluruh interpretasi YDNA mereka itu kan bisa salah kaprah. Syukur-syukur kalau benar, tapi jangan-jangan nasabnya salah. Ilmu pengetahuan mana yang mempertimbangkan syukur-syukur dan jangan-jangan? Dalam studi genealogi modern ada istilah NPE atau situasi ketika ayah biologis itu tidak sama dengan ayah dalam catatan. Bisa terjadi karena adopsi, ada perkawinan silang, atau ada skandal. Jadi ada banyak NPE, tidak cuma satu, yaitu perselingkuhan. Tanpa catatan sejarah, kita tidak bisa tahu mengapa ada anomali dalam hasil YDNA. Justru dokumen sejarah dan catatan nasab itu bisa menjelaskan, oh leluhur ke-13 yang bernama Fulan ini tidak memiliki keturunan bernama Fulan di abad ke-16. Jadi orang yang sudah dites DNA ini dengan jalur Fulan bin Fulan sampai leluhur ke-13 ini bisa jadi keturunan dari orang yang diadopsi, bukan anak biologisnya. Ditambah Genealogical Proof Standard atau GPS dan Pedoman Board of Certification of Genealogists atau BCG itu mewajibkan bukti DNA hanya sah bila dipakai bersama bukti historis. Artinya kalau ada konflik, catatan historis dan catatan nasab yang kredibel itu bisa menang melawan interpretasi DNA yang sembrono. DNA itu tidak otomatis final dan bekerja sendirian, kawan-kawan. Bahkan di masa modern seperti sekarang, di banyak sidang pengadilan keluarga, hasil DNA sendiri itu tidak cukup tanpa adanya dokumen seperti akte kelahiran atau surat pernikahan. Hakim masih butuh kombinasi antara DNA plus arsip sipil. Tanpa dokumen-dokumen itu, DNA hanya bilang orang ini cocok 99,9% dengan orang itu. Tapi hukum akan tetap bertanya, apa bukti legal hubungan keluarga di antara mereka? Ilmuwan sendiri mengakui apa yang diklaim sebagai pemilik status tadi sebagai catatan simpang siur
ternyata bisa memaksa revisi hasil DNA. Walhasil, menyebut DNA tidak bisa difalsifikasi catatan sejarah atau catatan asap itu seperti bilang CCTV tidak bisa salah. Memang sih kameranya itu benar, tapi kalau polisi itu salah menamai orang dalam video, tetap saja orang yang salah itu bisa dipenjara. Memangnya polisi mengidentifikasi wajah-wajah dalam video itu pakai apa? Ya pakai dokumen resmi lah. Ini yang paling kocak nih. Penulis status itu menginsinuasi saya bahwa meragukan J1 sebagai jalur Hashimi itu otomatis saya membela mati-matian supaya haplogrup G itu bisa sahih disebut keturunan Nabi. Saya ingin mulai dari penjelasan ini supaya relate ya. Haplogrup J1 atau M267 adalah cabang besar DNA ayah yang sering diasosiasikan banyak orang dengan populasi Semitik di Timur Tengah. Subklan J1 L859 atau FGC 8712 sering ditunjukkan dalam proyek Quraisy dan juga Bani Hashim. Sementara haplogrup G atau M201 adalah cabang lain asal-usulnya banyak di Kaukasia dan Anatolia, tidak punya jalur langsung ke J1. Jadi J1 dan G itu dua cabang pohon yang berbeda. Tidak ada mutasi yang menyambungkan G sebagai cabang dalam J1 dalam waktu yang pendek. Oke, kita lanjut. Insinuasi terhadap saya bahwa meragukan Hashimi J1 itu berarti memaksa G jadi Hashimi bisa disebut dengan Stroman fallacy. Padahal realitas debat haplogrup itu jauh lebih kompleks daripada isi kepala pemilik status tadi. Ada orang yang sekadar mempertanyakan validitas sampelnya, ada yang mempertanyakan metodologinya, ada yang meragukan akurasinya, ada yang meragukan interpretasinya atau inferensinya, dan itu semua boleh-boleh saja tanpa harus menawarkan G sebagai alternatif jalur Hashimi. Kritik yang saya ajukan itu sah, legit, dan hanya menyoal siapa sampel rujukan Hashimi. Apakah ada ancient DNA yang menjadi sampel rujukan dan bagaimana rantai pembuktian yang mereka pakai. Lantas apakah sampel rujukan itu ada yang benar-benar dari keturunan terdokumentasi ketat seperti syarat yang dipinta Genealogical Proof Standard dan pedoman Board of Certification Genealogies? Pertanyaannya begini, kenapa saya mempertanyakan itu? Fakta dari ISO CICI bahwa tidak ada konsensus bahwa semua Bani Hashim adalah J1 L859. Memang J1 L859 itu sering disebut kandidat utama, tapi itu bukan hasil final, so there is no consensus. Meragukan klaim semua Hashimi J1, ya sebenarnya ini kan kritik yang sah-sah saja. Di samping komunitas YDNE tidak memiliki kesepakatan, legit juga untuk menanyakan apakah sampel rujukan ini sahih. Apakah mungkin ada sampel yang sebenarnya hasil adopsi namun dijadikan sebagai rujukan utama? Dan bagaimana dengan variasi lain dalam haplogrup J atau bahkan haplogrup besar lainnya? Kritik semacam ini bisa berdiri sendiri, tidak harus otomatis mengusulkan haplogrup G sebagai jalur Hashimi. Ya sama seperti pertanyaan berikut ini ya. Baik Yahudi maupun Kristen di dalam kitab Kejadian itu kan memperkirakan Nabi Adam diciptakan sekitar 6.000 tahun yang lalu. Islam memang tidak menjelaskan eksplisit tahun kapan, tapi Islam sepakat dengan agama samawi lainnya bahwa Adam dan Hawa itu semasa, pasangan manusia pertama, leluhur seluruh umat manusia yang hidup di masa sekarang. Akan tetapi, bagaimana menjelaskan why Adam yang menurut kalangan saintis itu hidup antara 120.000 hingga 156.000 tahun yang lalu, dan belum tentu semasa dengan mitokondrial Hawa. Bagaimana disebut leluhur umat manusia jika mereka itu tidak pernah bertemu dalam satu masa? Mitokondrial Hawa itu hidup sekitar 180 hingga 200.000 tahun yang lalu. Why Adam awalnya ditempatkan sekitar 50.000 tahun yang lalu direvisi ke 190 hingga 210.000 tahun yang lalu. Bahkan Weiffel kini memperkirakan sekitar 236.000 tahun yang lalu. Semua sumber itu sepakat Adam dan Hawa tidak pernah jadi pasangan nyata karena populasi manusia purba itu tidak pernah kurang dari 10.000 orang, dan Adam dan Hawa ada banyak sekali di masa itu. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah DNA itu kuat sebagai alat ilmiah, akan tetapi sejarah juga sangat penting sebagai dokumen sosial karena DNA tanpa sejarah itu kan cuma angka, sementara sejarah tanpa DNA ya jadi cerita biasa. Saya Romuald Abbas, ini Pamanjangan Tor, sampai jumpa.